Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita akan update pergerakan saham di penutupan sesi kedua. Dan kita akan segera bergabung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Ya Emir, jika melihat penutupan bursa hari ini, tadi kita lihat memang dibuka di zona hijau dan cukup terlihat settle berada di zona optimistis. Anda lihat seperti apa kemungkinan di penutupan ini mungkin akan berbalik arah? Ya, Aneka dan juga pemirsa Nusantara TV, memang jika dilihat pergerakan indeks harga saham gabungan ataupun IHSG pada minggu ini sejak hari pertama hari Senin lalu pada hari Selasa hingga hari ini memang mengalami penguatan, begitu selalu berada di zona hijau. Yang mana memang jika dilihat pada pembukaan sesi pertama ini langsung dikuatkan ataupun memang terapresiasi di zona hijau di angka begitu sekitar 8.152, yang dimana bahkan tadi juga setelah buka penguatan ini berlanjut ke angka 8.166. Memang jika dilihat ini menjelang penutupan di sesi kedua pada 11 Februari hari ini, jika Anda melihat angka di belakang saya ini jelang penutupan ini sudah mulai memperlihatkan begitu penguatan yang berada di zona hijau. Untuk pada penutupan sesi kedua hari ini menyentuh di angka 8.283,13 ataupun dengan kenaikan setara 1,86% dengan basis poin mencapai 151,39. Ya, ini Anda jika melihat sudah tepat pukul 4 sore hari secara resmi begitu penutupan di sesi 11 Februari ini telah dilakukan dengan total trading volume mencapai 60,576 miliar dengan setara 28,700 triliun untuk trading value-nya sendiri. Adapun memang jika dilihat angka ini juga tidak searah begitu dengan kenaikan yang terjadi, yang dimana memang di akhir sesi pertama juga ini IHSG juga perkasa ditutup melonjak mencapai 1,6% ataupun naik lebih 130 poin ke level 8.261 dengan nilai transaksi pada sesi pertama ini mencapai 16,9 triliun dengan lebih dari 531 saham menguat. Adapun memang beberapa sektor yang menopang pada penjualan IHSG pada hari ini, diantaranya ini terdapat sejumlah sektor dominan ini mengalami di zona hijau ataupun mengalami kenaikan, sedangkan hanya sektor finance saja yang memang mengalami cukup berat begitu pada penjualan hari ini, di mana memang penguatan ini dipimpin sektor-sektor diantaranya di energi di angka 5,69%, selain itu juga di konsumer non-siklikal di angka 0,010%, konsumen siklikal di angka 5,46%, bahan baku di angka 2,98%, hingga teknologi di angka 0,48%. Bukan hanya itu saja, di sektor properti, transportasi, dan juga kesehatan dan industri ini juga mengalami penguatan, yang mana di sektor properti ini mencapai 1,42%, transportasi mencapai 2,02%, industri mencapai 3,43%, dan juga di kesehatan ini mencapai di kisaran 0,37%, yang dimana memang sejumlah sektor ini mengalami penopangan begitu untuk laju IHSG pada hari ini. Namun berbanding terbalik pada sektor finansial ini masih dapat dikatakan menjadi pemberat pada penjualan IHSG pada hari ini, yang dimana ini angkanya menyentuh hingga pada penutupan sesi kedua ini menyentuh hingga minus 0,47%. Dan jika dilihat memang keadaan penguatan di zona hijau pada penutupan hari ini yang
tepatnya di angka 8.290 dengan mencapai kenaikan 1,96% dengan basis poin 159,23. Tentu saja ini menjadi salah satu nafas segar begitu bagi masyarakat, yang dimana pergerakan IHSG dalam minggu kedua ataupun week kedua di bulan Februari ini sudah mengalami rebound ataupun memang penguatan ini sudah terjadi sejak Senin hari lalu, yang jika Anda melihat di hari ketiga pada 11 Februari hari Rabu 2025, penguatan ini memang sudah terjadi, yang dimana tadi saya sudah katakan di angka 8.290,97. Anneke. Baik Emir, kalau kita lihat di 8290 ini berarti indeks hampir berakhir di dekat batas atas rentang harian. Karakteristik yang kita lihat menandakan optimisme yang cukup kuat karena sejak awal juga memang sudah dibuka di zona hijau begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan rentang 52 minggu di 5.882 hingga 9.174, artinya posisi IHSG saat ini berada dalam posisi bullish, meski kalau dibandingkan dengan batas tertingginya di 9.174 yang masih berada di bawah. Tapi dalam jangka menengah panjang diharapkan tren besar ini masih cenderung bullish, meskipun ruang kenaikan menuju ke level teratas yaitu 9.174 ini relatif terbatas. Artinya untuk investor, kombinasi posisi yang relatif tinggi dan penguatan harian tajam ini bisa menjadi sinyal mungkin untuk lebih selektif lagi dalam memilih sektoral. Lalu sentimen apa yang menurut Anda sangat mempengaruhi optimisme investor di sesi kedua ini? Apakah memang karena sentimen dari MSCI ini cukup kuat? Ya, memang Anneke, sentimen yang terjadi pada penjualan hari ini, yang dimana memang ini terjadi di sektor domestik hingga juga global begitu. Adapun memang sejumlah sentimen yang terjadi ini diantaranya pasar ini perlu melihat begitu ambisi yang terjadi dari Danantara yang menargetkan masuk ke jajaran Fortune di angka 500 serta rencana rekonstruksi BUMN yang memang sudah direncanakan oleh Danantara, yang ini menjadi salah satu pengawasan begitu oleh para investor di harian. Adapun juga memang OJK sendiri ini juga mendorong adanya percepatan penyaluran kredit di tengah situasi undisbursed loan atau yang memang ini mencapai 2,4 ribu triliun rupiah, yang melalui konsep ini Indonesia Incorporate, yang dimana memang dari segini menjadi salah satu faktor juga pada sentimen hari ini. Adapun juga dari segi eksternal ini, data tenaga kerja Amerika Serikat ini juga menjadi perhatian khusus bagi para investor, yang dimana memang ini dapat memperlambat untuk soft landing dan perbaikan modal sektor manufaktur Cina, dan ini juga hingga manuver Beijing yang dapat membatasi exposure terhadap surat utang AS. Di sisi lain juga nih eskalasi maksud kami geopolitik ini di Selat Hormuz terus menjadi perhatian, dan juga memang dari MSCI sendiri ini tengah diberlangsungkan pada hari ini pertemuan antara MSCI dengan OJK yang tentu saja ini diharapkan dapat memperkuat IHSG pada sesi penjualan esok hari. Anneke. Bursa domestik ditutup di 8.290, menguat hampir 2% pada perdagangan hari ini. Sekali lagi terima kasih Emir Hamzah atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia.